Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini situasi sudah mulai agak landai Bang. Tapi sometimes atau someday bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nggak? Kalau kita tidak bisa memitigasinya. Seperti yang terjadi akhir Agustus kemarin. Akhir Agustus kemarin Bang. Iya. Bisa. Ngomongin soal krisis energi nih Bang. Dari kita. Ya, kan sayangnya ada dua jenis ya. Jenis pertama itu seperti yang terjadi akhir Agustus itu akumulasi kemarahan. Tiba-tiba ada meletup mendadak tanpa sebab. Sebenarnya sebab dasarnya kan nggak ada kan? Ya, secara beras ada, bahan makan ada aja. Cuma hanya kelakuan anggota DPR yang kemudian direspon orang. Itu kan jenis satu ya, karena letupan emosi, tumpukan dari rasa marah, Asireaksu kalau rasa marah rakyat ya, tumpukan. Nah, apa yang di dunia ini yang terjadi di Indonesia ini merebak ke luar negeri, misalnya ke Nepal ya, Najis. Filipina ya. Tapi ada juga yang jenis kedua adalah berdasar, misalnya kayak di Bolivia itu pemerintahan terguling karena krisis Energi. kelangkaan BBM. Nah, kita khawatir ini bisa terjadi lagi kalau dua dimensi ini mendadak sekaligus datang di Indonesia beberapa hari bulan ke depan. Misalnya kita mengalami krisis energi yang disebabkan rantai pasok global yang terganggu karena ada peperangan jadi di Ukraina atau di Timur Tengah ya, dan karena kita kekurangan dolar untuk membeli minyak, karena semua kontrak migas dan utang luar negeri kita itu menggunakan dolar. Jika kita ini terblokade, ada yang main ya untuk mengganggu suplai dolar kita, akses kita terhadap dolar, itu sama saja dengan terjadinya blokade migas. Itu bisa gawat Bang. Iya, kita gak punya dolar tuh sama dengan kita terblokade dari migas, energi minyak. Nah, yang menyebabkan kita nggak bisa bayar, nggak bisa beli, karena dan kontrak migas di dunia ini kita hanya punya sekitar 1-2 sumber aja. Orangnya itu aja pemainnya. Nah, kalau salah main, ini langka ya, terjadi kelangkaan dalam minggu pertama, orang antri, demonstration efek, terjadi kemarahan, bisa meletup lagi. Ini harus diantisipasi oleh. Mitigasinya gimana? Mitigasinya satu ya, segala hal yang mengenai energi dan makanan itu harus selalu tersedia. Kedua, sikap flexing, sikap membuat orang marah di kehidupan sosial itu jangan ada. Ketiga, pemerintah sudah mulai harus realistis supaya bantuan itu cepat jatuh ke tangan masyarakat. MBG itu baik, tapi prosesnya itu terlalu lama dan panjang, sehingga dia habis di administrasi dan nggak nyampe ke rakyat. Padahal niat baiknya. Yang baik, tapi rakyat nggak nyicipin. Saya kan pernah bicara di salah satu podcast dengan Anda kan, bahwa realokasi anggaran itu yang dulu dibilang efisiensi itu akan membahayakan bro. Itu udah definisi akhir tahun kemarin Bang. Iya, itu akan terjadi karena sudah dipindahkan ke MBG dan dimasukkan ke dengan cara, sedangkan anggaran untuk rakyat langsung ke rakyat seperti bansos dan lain-lain ini terlambat itu yang membuat keresahan masyarakat. Pekerjaan banyak yang belum nyampe di kementerian-kementerian, kontraktor nggak bisa, pariwisata sepi. Ini pemerintah harus segera aja, ini harus sudah cepat aja. Anggaran yang sampai ke rakyat, dan tadi kebutuhan energi harus selalu
tersedia, kemudian nah, provokasi propaganda di media sosial itu harus selalu dimonitor asal usulnya gitu ya. Apa yang dikembangkan rakyat seruan itu hati-hati sekarang, semua itu hati-hati, kan ada istilah jangan sampai lelucon yang nggak lucu gitu. Kan One Piece itu lelucon loh, bisa jadi anime. ada yang lucu kan, lucu deh, kayak lucu unik gitu kan. Kok bisa jadi gerakan kemarahan ini? Iya, gemes gitu ya. Bisa jadi. Makanya kalau ada seruan-seruan gitu lah, itu segera kita reaksi pada cermin sosial kita. Jangan-jangan ini ada gejala kemarahan nih rakyat. Kalau ada simbol-simbol begitu, seruan-seruan yang dianggap remeh. Nah, itu. Harus peningkatan deteksi dini. Ya mau nggak mau intelijen harus diperkuat. Ya orang yang bisa mengkoordinir ini diperlukan, orang yang berwibawa, mengkonsolidasi ilmu baru, ya cara membaca baru ini sangat diperlukan untuk mendeteksi ini jangan sampai terjadi. Karena saya khawatir dua dimensi ini menyatu gitu, banget berbahaya sekali. Kemarin itu untungnya bahan pokok ada, bensin ada, apa aja ada, hanya orang marah aja. Tapi kalau terjadi kemarahan sekalian barangnya nggak ada, nah ini udah banyak. Kalau seminggu bisa kerusuhan meletup-meletup lagi, tapi kalau sebulan bisa ambruk. Butuh semuanya. Kalau BBM nggak ada, dolar nggak ada, itu menyebabkan kelangkaannya multiplier gitu loh. Ini harus segala jadi catatan, bukan nggak mungkin, ini sangat mungkin terjadi jika tidak diantisipasi ya. Begitu.